Apa kabar Diego Leon? Pemuda ge-18 tahun dari Paraguay yang dibeli MU seharga 66 miliar rupiah awal musim 2025-2026? Manchester United kembali menaruh harapan besar pada talenta muda. Kali ini sorotan tertuju pada Diego Leon, bek kiri berusia 18 tahun asal Paraguay yang direkrut dari Cerro Porteño dengan harga sekitar 66 miliar rupiah. Meski belum mencatatkan debut di tim utama, perkembangan Leon bersama Akademi Setan Merah disebut sangat menjanjikan. Dia juga sempat dimasukkan dalam daftar susunan pemain tim utama oleh manajer Ruben Amorim. Leon tiba di Inggris pada musim panas 2025 setelah menuntaskan proses kepindahannya sejak Januari. Ia sempat bergabung dalam skuad pramusim United di bawah asuhan Ruben Amorim dan tampil dalam beberapa pertandingan uji coba. Pemain muda yang dikenal memiliki kemampuan bertahan disiplin serta kecepatan ini kini rutin tampil bersama tim U21. Dalam beberapa laga terakhir, Leon mulai menunjukkan kematangan dalam membaca permainan dan keberanian saat duel 1 lawan 1. Ruben Amorim belum menurunkan Leon di tim utama, tetapi itu bukan tanda keraguan. Manchester United ingin memastikan sang pemain mendapat pondasi kuat terlebih dahulu melalui menit bermain di level akademi. Strategi ini diyakini akan membuat adaptasi Leon terhadap intensitas sepak bola Inggris berjalan lebih efektif. Manajer Manchester United U21, Travis Binion, mengonfirmasi progres positif sang pemain muda. Jelas bagi semua orang bahwa dia memiliki beberapa kualitas nyata dan fondasi yang kuat dalam permainannya yang harus dia bangun. Buka Binion dikutip dari MIN Sport. Dia sadar, kami semua sadar, dia masih perlu banyak perbaikan. Tetapi sejujurnya, dia belum bermain 90 menit penuh. Kami akan berusaha untuk segera menyelesaikannya, dan itu akan sangat baik untuknya, sambungnya. Kedatangan Diego Leon juga menambah aroma Amerika Selatan dalam skuad United. Dalam beberapa musim terakhir, klub memang semakin gencar merekrut talenta dari wilayah tersebut seperti Alejandro Garnacho dari Argentina. Leon diharapkan bisa menjadi penerus jejak sukses para pemain Amerika Selatan di Old Trafford. Performa apiknya di akademi bahkan sudah mengantarkan Leon pada debut internasional bersama timnas Paraguay pada jeda internasional Oktober lalu. Jika dia bisa bermain selama 90 menit, wajar untuk melihat performanya dan melihat di mana posisinya. Saat ini, dia telah menunjukkan secerca harapan dan telah beradaptasi dengan sangat baik dengan tim, tegas Binion. Saran dari Wayne Rooney untuk MU, pulangkan Danny Welbeck. Wayne Rooney menyebut Manchester United seharusnya memulangkan Danny Welbeck. Pernyataan ini muncul di tengah performa impresif Welbeck bersama Brighton. Welbeck, lulusan Akademi MU, dijual Louis van Gaal pada 2014. Penjualan senilai 16 juta pounds itu kini dianggap sebuah kesalahan. Rooney, mantan rekan setimnya, merasa Welbeck seharusnya kembali ke Old Trafford. Ia memuji Welbeck sebagai pemain yang hebat dan pekerja keras. Kini, di usia 34 tahun, Welbeck justru tampil tajam. Ia bahkan didorong untuk kembali memperkuat timnas Inggris. Penjualan Welbeck pada 2014 memang kontroversial. Van Gaal saat itu lebih memilih mendatangkan Radamel Falcao yang gagal total. Rekan Rooney di podcast BBC, Kay Kurt, juga setuju. Ia menyebut penjualan Welbeck men Jonny Evans adalah kesalahan masif. Saya tidak pernah ingin dia pergi. Saya pikir itu adalah kesalahan besar bahwa Welbeck dan Jonny Evans diizinkan pergi, kata Kay Kurt. Orang-orang itu telah bermain dengan orang-orang seperti Wayne, dan Anda membutuhkan kesinambungan pemain yang tahu bagaimana rasanya bermain untuk United. Danny tahu klub luar dalam, lanjutnya. Rooney secara belak-belakan menyatakan kekagumannya pada Welbeck. Ia mengaku sangat senang melihat Welbeck bersinar di usia 30-an. Ia bahkan menegaskan bahwa United seharusnya merekrutnya kembali, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir sebelum era baru Setan Merah. Dia adalah pemain yang sangat baik di Premier League. Manchester United seharusnya membawanya kembali karena dia mencetak gol dan bekerja keras. Saya pikir selama beberapa tahun terakhir, saya akan sangat senang jika dia kembali. Saya pikir sekarang United menempuh jalan yang berbeda, dan semoga telah berbalik arah, ujar Rooney di podcast BBC-nya. Rooney mengingat betul kualitas Welbeck saat masih bersama.
Ia menyebut Welbeck adalah sosok pemain yang brilian. Selain sebagai pribadi yang menyenangkan, Welbeck dipuji karena gaya mainnya. Ia agresif, cepat, pintar, dan punya teknik mumpuni. Dia brilian, jujur dia adalah sosok orang yang sangat menyenangkan. Dia menekan tinggi dan agresif, serta cepat. Sangat pintar, kakinya bagus, dan dia mencetak gol. Saya tidak bisa berbicara cukup tinggi tentang dia, pujinya. Performa apik Welbeck musim ini membuka peluang kembali ke timnas. Ia sudah mencetak 6 gol sejauh ini untuk Brighton. Rooney mendesak pelatih Inggris untuk memantaunya. Welbeck dinilai sebagai striker Inggris paling bugar di belakang Harry Kane. Dia sedang dalam performa terbaiknya saat ini dan dia menempatkan dirinya dalam posisi yang pasti harus diperhatikan oleh Thomas Tuchel, kata Rooney. Di belakang Harry Kane, dia mungkin striker Inggris paling bugar atau paling sehat, jadi dia memberi dirinya kesempatan, pungkasnya. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin. Alasan Benjamin Sesko belum bisa dinilai sukses atau gagal di Manchester United. Manchester United menggelontorkan dana besar untuk Benjamin Sesko, berharap mendapat ujung tombak masa depan. Namun sampai sejauh ini, performa striker asal Slovenia itu belum benar-benar mencuri perhatian. Dibeli dengan harga 73,7 juta pound sterling dari RB Leipzig, Sesko baru mencetak 2 gol dari 11 penampilan, angka yang masih jauh dari ekspektasi publik Old Trafford. Kehadiran Sesko awalnya diharapkan bisa menjadi solusi lini depan United yang kesulitan mencetak gol secara konsisten. Namun adaptasinya di Premier League tak berjalan mulus. Minimnya kontribusi gol dan kepercayaan diri membuatnya belum menunjukkan sentuhan mematikan, seperti ketika membela Leipzig. Kini, pandit sepak bola Inggris Alan Pardew menyoroti akar persoalan performa Sesko yang belum maksimal. Absennya Manchester United di kompetisi Eropa menjadi salah satu faktor utama mengapa sang striker sulit berkembang. Alan Pardew menilai situasi Benjamin Sesko saat ini belum bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai kualitasnya secara penuh. Dalam pandangan Pardew, frekuensi bermain yang terbatas di level tertinggi membuat publik sulit menentukan apakah Sesko adalah pemain spesial atau biasa saja. Para juri masih belum bisa menentukan pilihannya, ujar Pardew dalam program The Final Word di Talksport. Saya belum cukup melihatnya untuk memujunya dan berkata, wow, orang ini akan hebat. Rasanya seperti periode adaptasi striker yang biasa saja ya. Kapanpun dia masuk, dia keluar. Dia tidak benar-benar mendapat waktu bermain yang cukup. Masalah dengan Manchester United tentu saja adalah ketika Anda punya skuad yang dibangun untuk kompetisi Eropa, Anda tidak punya Eropa. Jadi dia tidak punya jumlah pertandingan yang mungkin dia harapkan. Imbu ex-manajer Newcastle tersebut. Situasi ini menjelaskan mengapa Sesko belum bisa menunjukkan versi terbaiknya di Old Trafford. Tanpa kompetisi Eropa, jam terbangnya terbatas hanya di Premier League dan beberapa laga domestik. Akibatnya, striker 22 tahun itu kehilangan kesempatan berharga untuk beradaptasi dengan intensitas pertandingan besar yang bisa mengasah mental dan nalurinya di depan gawang. Di sisi lain, Ruben Amorim masih berupaya menemukan peran ideal bagi Sesko dalam sistem taktik barunya di United. Amorim disebut ingin memberi waktu lebih banyak bagi sang striker untuk berkembang secara bertahap alih-alih memaksanya menjadi mesin gol.